Kenapa kita bangun infrastruktur? Karena dalam berkompetisi, bersaing dengan negara-negara yang lain, tanpa ini nggak mungkin. Ini fundamental, ini fondasi kita untuk persaingan, untuk memenangkan persaingan, untuk memenangkan kompetisi, bukan yang lain-lain. Ya, saya akui, Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Kita ini memiliki sebuah kapasitas terpendam, mempunyai kekuatan yang terpendam, tapi belum dibangkitkan. Jangan dipikir anak-anak kita ini kalah dengan negara lain, bangsa lain. Tidak, percaya itu. Saya sudah membandingkan dengan negara-negara lain. Tapi memang kita belum fokus ke sana. Membenahi, memperbaiki. Menuju ke sebuah kemakmuran, menuju sebuah kesejahteraan. Tanpa ada yang namanya air, lupakan. Kuncinya hanya satu di sini, air. Dengan air inilah nanti kita bisa, kalau biasanya setahun hanya panen sekali menjadi 2 kali atau 3 kali. Yang dulunya nggak bisa nanam apa-apa, bisa menjadi nanam apa-apa. Tidak akan mungkin menjadi bangsa yang berdaulat di bidang pangan kalau jumlah bendungan dan saluran irigasi yang mengairi lahan-lahan pertanian kita di seluruh penjuru tanah air sangat terbatas. Gebrakan Indonesia dalam hal kemajuan pembangunan negara tidak main-main. Pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak hanya fokus membangun infrastruktur jalan, namun banyak juga infrastruktur lain yang sudah dan hampir rampung dikerjakan. Bahkan ada yang memecahkan rekor regional ASEAN. Pembangunan mega proyek infrastruktur telah dilangsungkan di sejumlah daerah di Indonesia. Tidak hanya fokus di Pulau Jawa saja, akan tetapi pembangunan infrastruktur juga dilakukan di wilayah lainnya, tak terkecuali Pulau Sulawesi. Pembangunan mega proyek hadir di salah satu daerah yang ada di Pulau Sulawesi. Proyek pembangunan infrastruktur yang dimaksud adalah Bendungan Bulangu Ulu di Provinsi Gorontalo. Pembangunan Bendungan Bulangu Ulu ini berlokasi di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dan dikembangkan oleh Hutama Karya. Pembangunan Bendungan Bulangu Ulu ini juga menjadi salah satu proyek yang menyita perhatian. Pasalnya, proyek Bendungan Bulangu Ulu ini menjadi salah satu bendungan besar dan salah satu yang tertinggi di Indonesia. Proyek bendungan yang ditargetkan rampung di bulan Oktober tahun 2024 ini akan menjadi salah satu bendungan yang tertinggi di Indonesia dengan tinggi mencapai 75 meter. Tidak hanya itu, Bendungan Bulangu Ulu ini juga memiliki saluran pelimpah berbentuk terowongan sepanjang 369 meter. Bendungan Bulangu Ulu yang juga merupakan salah satu dari proyek strategis nasional atau PSN ini berdiri di atas lahan seluas 483 hektar. Bendungan Bulangu Ulu nantinya akan mengairi sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Gorontalo, antara lain Lomaya, Alale, dan Pilohayanga seluas 4.950 hektar. Tidak hanya itu, Bendungan Bulangu Ulu ini juga akan memenuhi kebutuhan air baku sebesar 2,2 meter kubik per detik untuk Kabupaten Bone Bolango, Kota Gorontalo, dan sekitarnya. Kehadiran Bendungan Bulangu Ulu ini berpotensi sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH dengan kapasitas 4,96 MW. Selain itu, Bendungan Bulangu Ulu ini juga bisa menjadi salah satu fasilitas untuk pengendalian dan mereduksi banjir serta sebagai lokasi pariwisata. Seperti diketahui, salah satu proyek mega infrastruktur paling penting di Indonesia adalah bendungan. Bendungan menjadi salah satu infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia karena fungsi pokoknya yang bisa menopang kehidupan masyarakat. Selain Bendungan Bulangu Ulu, Indonesia juga memiliki 3 mega proyek bendungan lain yang memecahkan rekor di kawasan Asia Tenggara. Apa saja? 1. Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Bendungan ini diklaim sebagai bendungan terpanjang se-Asia Tenggara dengan panjang mercu mencapai 3.100 meter.
Bendungan bertipe urukan random tanah tipe zonal dengan inti tegak ini memiliki tinggi 31,56 meter. Bendungan yang berlokasi di Dusun Sambiker Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ini dapat menampung air dengan total volume tampung 32,67 juta meter kubik dan luas area genangan 365 hektar. Sehingga ketika musim kemarau, bendungan ini dapat menyuplai air untuk area persawahan. Produktivitas pertanian dapat meningkat karena dapat mengairi irigasi hampir 2.900 hektar lahan sawah. Tidak hanya itu, bendungan Semantok juga mampu mereduksi banjir hingga 30% dan mencegah terjadinya bencana kekeringan ketika musim kemarau tiba. Sumber air bendungan berasal dari aliran sungai Semantok yang cukup untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat. Bendungan Semantok setidaknya dapat menyuplai kebutuhan air baku masyarakat sebesar 312 liter per detik. Kapasitas ini setara dengan pasokan air bersih kurang lebih 28.000 sambungan rumah. Dengan keindahan yang ditawarkan oleh bendungan ini, Bendungan Semantok juga dijadikan sebagai tempat wisata serta pengembangan olahraga air di Jawa Timur. Secara berkelanjutan, hadirnya Bendungan Semantok dapat menggerakkan potensi ekonomi lokal yang ada di Jawa Timur, khususnya Kabupaten Nganjuk. Adapun pembangunan proyek yang telah dimulai sejak tahun 2017 ini memiliki nilai konstruksi mencapai 1,3 triliun rupiah. 2. Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah hingga saat ini masih terus berlangsung. Ditargetkan selesai akhir tahun ini. Bendungan ini diklaim sebagai bendungan tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 159 meter dan panjang timbunan 543 meter dan lebar bawah 290 meter. Bendungan dengan main dam di Desa Guntur, Kecamatan Bener itu nantinya akan menggenangi hutan yang masuk wilayah beberapa desa, di antaranya Guntur, Ngelaris, Limbangan, Kemiri, serta beberapa desa di kabupaten tetangga Wonosobo. Progres pembangunan bendungan saat ini sudah mencapai 39%, meliputi jalan akses bendungan ke Desa Wadas, pembangunan beberapa jembatan termasuk underpass dan overpass, terowongan pengelak untuk mengalihkan aliran sungai, mercus spillway atau pelimpah. Ditargetkan pembangunan keseluruhan akan selesai pada bulan Desember 2024. Dengan luas genangan 313 hektar, nantinya bendungan ini mampu menampung volume air hingga 90,39 juta meter kubik. Bendungan Bener ini bakal dapat mengairi lahan pertanian seluas 15.069 hektar, mengurangi debit banjir sebesar 210 meter kubik per detik. Fungsi lainnya adalah sebagai penyedia air baku untuk keperluan rumah tangga, kota dan industri sebesar 1.500 liter per detik ke 10 kecamatan di Kabupaten Purworejo, 3 kecamatan di Kabupaten Kebumen, dan 2 kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. Juga akan difungsikan sebagai PLTA. 3. Bendungan Ciawi Bogor, Jawa Barat. Bendungan ini akan menjadi dam kering pertama yang ada di Indonesia. Selain itu, bendungan ini merupakan bagian dari rencana induk sistem pengendali banjir di Jakarta bersama Bendungan Sukamahi. Bendungan ini telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 23 November 2022. Bendungan bervolume tampung 6,05 juta meter kubik dan luas genangan 39,40 hektar ini telah meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai pelaksana pembangunan bendungan kering pertama di Indonesia. Bendungan Ciawi ini berpotensi mereduksi banjir sebesar 111,75 meter kubik per detik. Tidak hanya sebagai pengendali banjir, bendungan ini pun dibangun untuk menjadi tempat wisata, yakni dikembangkan sebagai Ecotourism Park atau taman ekowisata dengan memanfaatkan kawasan konservasi pada bendungan.